wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah pada siang hari ini yang redup ini kita bisa podcast lagi dengan saya Mr. Ocan, biasa dipanggil Mr. O ya. Di podcast saya yaitu podcast Bibir Manis. Bincang-bincang receh manusia biasa. Suatu kebahagiaan bagi saya hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Duta Fakultas Hukum. Siapa dia? Mari kita kenalkan lebih jauh. Bisa silakan Mbak titik-titik. Nah, kenalkan dulu ya, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Angela Putri Anini. Saya merupakan Menur Duta Hukum tahun 2021, bisa dipanggil Maria atau Angel. Oke. Sebenarnya selain duta hukum, ternyata Maria juga duta kampus ya, Maria ya. Runner up. Wakil satu potret. Wakil satu potret. Ini kan adalah Rizka ya. Iya, benar Rizka. Keren sekali, udah duta fakultas, sekarang duta kampus juga. Nah, Maria itu kelahiran Sumeneb. Sumeneb. Oke, saya spill dulu nih tentang Sumeneb nih. Konon, menurut saya dengar, saya baca, dapat informasi bahwasannya Sumeneb ini menjadi dibilang apa ya, keturunan para raja-raja di Surabaya, sehingga ada yang bilang mahasiswi atau perempuan yang kelahiran Sumeneb itu lebih tinggi kastanya dan lebih cantik dibandingkan, bukan termasuk itu ya, ya dibandingkan dengan kabupaten sekitar Sumenebnya. Bisa kasih tanggapan Maria? Untuk hal itu sebenarnya kan banyak sejarah ya Pak dari Kabupaten Sumeneb sendiri. Dan untuk untuk siapa yang lebih apakah perempuannya lebih cantik atau tidak, itu sih opsional ya Pak, karena menurut saya semua perempuan itu cantik gitu kan. Tapi memang dikenalnya Sumeneb itu ketika mahasiswa atau mahasiswi Sumeneb itu untuk keluar dari Sumeneb, biasanya mereka itu akan menunjukkan dirinya gitu Pak. Jadi ketika mereka sudah keluar dari daerahnya, mereka selalu kembali lagi sama jiwanya. Kalau misalkan mereka ingin selalu, ini loh ada saya di sini gitu. Jadi makanya beberapa orang tuh berpendapat orang Madura atau orang Sumeneb ini menjadi point of view di suatu organisasi atau di suatu tempat gitu. Karena mereka ingin menunjukkan dirinya kalau mereka itu ada dan mereka berkualitas. Biasanya seperti itu Pak. Oh, jadi gitu, merasa orang Sumeneb itu lebih berkualitas. Iya, bukan merasa lebih berkualitas, tapi lebih kayak ini loh saya ada, ini loh kualitas saya gitu. Jadi walaupun Sumeneb itu kota paling ujung nih Pak, kota paling ujung, tapi mereka bisa berharap bisa memberikan sesuatu untuk orang lain, berharap bisa menunjukkan jati dirinya. Aku walaupun dari ujung Pulau Madura, walaupun aku dari daerah yang istilahnya jauh dari kota besar, tapi di sini kita berusaha untuk ngasih tahu kalau kita punya kualitas seperti orang-orang di kota besar. Dan menurut Maria itu hal yang masih wajar, normal seperti itu? Menurut saya selama itu masih bersifat positif, arahnya perbuatannya positif, berguna bagi orang lain, itu hal yang wajar Pak. Jadi selalu berguna bagi orang lain. Iya. Oke, poinnya tadi berguna bagi orang lain. Apakah Maria ini saat ini sudah merasa berguna bagi orang lain? Sebenarnya untuk saya sendiri ya Pak, untuk berguna bagi orang lain itu masih kurang gitu kan. Karena sekarang di sini saya masih fokus sama diri saya sendiri untuk mengupgrade gitu kan. Karena ini untuk progres saya di perguruan tinggi itu merupakan hal yang baru ketika saya menempuh pendidikan di SMP maupun di SMA. Dan fokus saya di sini adalah saya mau mengupgrade diri saya, karena ada hal sesuatu ya Pak di jenjang pendidikan saya yang kurang mengenakan menurut saya sendiri. Jadi saya upgrade di perkuliahan ini, saya merantau dan saya berfokus kalau saya sekarang jadi diri yang berbeda di sebelumnya. Dan saya di sini mau menginspirasi dengan progres saya di sini, menginspirasi banyak orang sebenarnya seperti itu. Nanti berguna bagi orang lain ketika ada orang yang mungkin ingin berprogres seperti saya bisa bantu mereka untuk menempuh
yang saya dapatkan. Oke, mungkin bisa jadi motif Maria bersedia berkenan podcast dengan saya itulah ingin menyebar inspirasi atau apa? Iya, jelasnya itu sih Pak. Ingin apa ya, kayak jujur saya ada masa di mana saya itu tidak dipandang gitu kan. Ada masa saya tidak dipandang, saya kurang istilahnya itu tidak dipandang karena orang tersebut pakai kacamata gelap. Bukan. Jadi karena biasa ya Pak, kalau misalkan SMA atau pendidikan dan lain-lain, namanya ada orang yang punya pengaruh gitu loh Pak. Ada orang yang punya pengaruh, jadi dia memprovokasi orang-orang di sana. Jadi untuk tidak suka ke orang ini, ya istilahnya bisa diistilahkan bullying ya Pak gitu. Nah, berangkat dari hal itu saya berpikir kayak suatu saat saya pasti bisa jadi orang yang kamu takutkan gitu. Saya bisa, walaupun saya tidak sekaya kamu, walaupun saya tidak bisa berpengaruh kamu, setidaknya saya bisa berpengaruh buat orang lain. Saya mikir kayak gitu. SMP dulu di mana? Saya SMP dulu di SMP Balangan. Itu pulau sendiri kan? Enggak, masih daerah Sumeneb Pak, masih daerah Sumeneb. Gak apa-apa nanti jalan-jalan di Sumeneb Pak. Ya di Sumeneb. Kapan? Kapan ya Pak? Memang saya suka jalan-jalan orang yang pengen mengeksplor Madura ini. Ella udah pernah ke rumah kamu? Belum sih Pak. Udah Ella dulu aja. Iya, Ella dulu ya. Gua kunci percobaan Iya, dulu. jauh sih Pak, rumah Ella sama rumah saya, ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Jadi Bangkalan ujung pantai apa ini? Utara, timur. Aduh Pak, saya nggak bisa memilih akan mata angin. Tapi dekat pantai nggak rumah kamu? Saya di pelabuhan. Dekat pelabuhan. Iya, kalau pelabuhan nyebrang pulau Pak. Iya. Dalam Di SMP kalian SMA 1 Sumeneb. SMA 1 Sumeneb. Berarti lebih ke kota pas SMA. Iya. Iya. Akhirnya gimana ceritanya bisa berlaku ke UTM ini? Nah, awalnya sih awalnya saya tidak tahu ya Pak. Jujur dalam hati saya tidak tahu UTM. Karena nggak kan terkenal kan UTM? Nah, saya baru tahu juga karena mungkin sosialisasinya juga kurang ya waktu itu ya Pak. UTM-nya? Iya, di daerah saya gitu. Karena kan soalnya kadang itu ada sosialisasi, tapi kalau konsepnya sekolah saya di SMA itu dipilih beberapa siswa kayak gitu. Kadang ada yang untung-untungan dapat sosialisasi itu, kadang kan nggak semua kan Pak, nggak semua kelas 12 dimasukkan dalam satu aula gitu kan, karena masih proses kegiatan belajar mengajar gitu. Nah, jadinya waktu itu saya mikir sosialisasi biasa, jadi saya nggak dengerin itu dari univ-univ mana karena kan banyak dan kita lebih fokus ke SBM, SNM gitu kan Pak. Jadinya pas tahu UTM itu, karena saya sebenarnya jujur dalam hati saya pengennya UGM. Karena ada sahabat saya di sana dan saya mikir kayak ya kapan lagi gitu kan, karena saya mikirnya kalau misalkan di UNIF terkenal nih pasti ditakutin dong gitu. Saya mikirnya kayak gitu Pak. Jadinya kemarin sama temennya saya milih pilihan satunya UGM untuk SBMPTN, terus bingung nih Pak pilihan keduanya. Akhirnya teman saya nyaranin udah UTM aja. UTM di mana UTM? Di Bangkalan, nggak teman kayak gitu. Oh ya udah deh nggak apa-apa gitu. Beda adiknya UGM Pak, UGM UTM gitu kan. Jadi saya mikir apalah adiknya UGM tuh UFM. UGM ya itu jadinya saya pikir udah masuk UTM aja deh nggak apa-apa kayak gitu kan. Ternyata sebenarnya skor SBMPTN saya itu nggak tinggi Pak, jadi dibilang sangat rendah ya Pak waktu itu. Tapi saya cuma berniat dalam hati saya kalau memang saya diizinkan untuk kuliah pasti saya masuk. Tapi kalau misalnya tidak diizinkan ya udah tidak apa-apa. Izinnya sama siapa izinnya? Sama Tuhan Pak. Ternyata diizinkan gitu kan. Diizinkan untuk kuliah karena jujur saya ngurus perkuliahan ini tanpa bantuan orang tua. Jadi orang tua tuh cuma bantu di masalah dana waktu itu Pak UKT. Jadi saya bolak-balik dari SBM sampai pengurusan perkuliahan orang tua tidak pernah campur tangan. Jadinya saya masuk ke UTM. Kenapa orang tua tidak campur tangan itu?
Orang tua tidak campur tangan karena sebenarnya ada ini Pak, orang tua itu sedikit bingung gitu kan, karena saya kan dari keluarga itu bukan dari keluarga yang berada, jadi kayak standar gitu kan. Nah terus sama orang tua sebenarnya agak sedikit ragu karena ada problem ekonomi waktu itu yang kebetulan ibu saya itu mengandung gitu. Mengandung jadi dalam artian kan adik baru nih Pak, berarti kan harus ada ekonomi, harus terbagi lagi gitu kan. Nah sempat ada khawatir dari orang tua kalau misalkan nggak bisa membiayai saya gitu kan. Tapi saya tetap kekeh karena saya mikir orang tua saya itu kan dari ayah saya sendiri itu kan tamatan SMA. Nah ibu itu SMP, jadi saya mikir kok keluarga cuma sampai sini aja, pendidikan itu juga penting gitu kan, anak pertama. Jadinya saya mikir saya tetap mau kuliah gitu, saya gitu kan. Ya, terus karena orang tua tidak Pak, orang tua saya kan tidak tahu menahu terkait perguruan tinggi gitu, jadi saya cari tahu sendiri, saya usaha sendiri. Dan orang tua kan juga ayah juga kerja, ibu kan rumah tangga, waktu itu kan lagi adik kan baru lahir Pak, jadi otomatis saya tidak bisa memaksa orang tua untuk ikut mengurus gitu, jadi saya urus sendiri. Ada sekarang usia berapa? Adik Ya adik saya umur 2 tahun yang paling kecil, nomor 2 itu kelas 5 SD. Adik kamu ada lagi? Udah Pak, 2 aja. Jadi gapnya maksudnya jauh kan? Jauh gapnya Pak. Makanya harus menjadi contoh yang baik untuk adik. Oh iya. Memang berarti kecelakaan Pak, maksudnya kalau bisa gapnya jauh itu apa memang dulu nggak ada niatan untuk punya adik lagi atau gimana? Apa memang? Iya, ada gitu. Jadi kan waktu dulu itu kan ibu tuh sama ayah tuh sudah emang pengen punya adik untuk saya, tapi kan ya namanya sama terus, memang baru dikasihnya. Iya, dikasihnya itu yang nomor 2 itu ketika saya kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu, jadi kalau nggak salah jaraknya 9 tahun kalau nggak salah Pak. Nah terus cewek itu Pak, sedangkan ayah saya tuh pengen cowok, gitu kan. Kurang lengkap nih katanya ya, nggak bisa jadi penutup, harus ada cowok di keluarga ini. Jadinya ya udah ayah kakak pengen cowok, jadi yang terakhir itu kan cowok Pak. So, jadi total berapa? 3 bersaudara, 2 adik. Bersaudara. Berarti jarak yang jauh sama anak kedua, adik kamu. Iya. Iya. 18 tahun Pak sama yang kecil. 20 tahun. Sama yang kedua? Sama yang kedua 9 tahun. 9 tahun. Sekarang SD, SMP? SD kelas? SD kelas 5. Kelas 5. Iya. Maria, selama kamu sekolah atau selama hidup, kamu memiliki prestasi. Iya. Apa aja prestasinya? Waktu ini dari mana Pak? SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau SD saya ada, jadi waktu itu saya pernah juara harapan 1 kalau tidak salah ya Pak. Saya sedikit lupa. Itu murid teladan. Yang berharap siapa? Yang berharap saya sih Pak. Ini bukan ada titelnya Pak. Harapan 1 atau juara 1, saya sedikit lupa. Tapi murid teladan di Kabupaten Sumeneb. Jadi emang Kabupaten Sumeneb waktu itu ada lomba murid teladan itu untuk tingkat SD. Nah terus saya juga juara lomba mewarnai ya Pak, karena dulu kan mewarnai. Tapi sempat kelas 6 SD itu saya lomba mewarnai juga gitu. Karena prinsip saya biasanya kan Pak, kalau prestasi itu tiket untuk pendidikan selanjutnya. Prestasi itu tiket untuk pendidikan selanjutnya. Karena prinsip saya seperti itu. Jadi sepanjang yang saya tahu pendidikan di Kabupaten Sumeneb itu pasti ada jalur sendiri untuk yang prestasi gitu. Jadinya makanya kalau tes saya itu agak ragu Pak, karena saya juga gak pintar-pintar banget, saya juga gak mudah-mudah banget gitu kan Pak. Tapi kan kalau tes itu pasti banyak saingannya Pak. Jadi saya mikir mending saya bersaing di prestasi saja daripada saya harus bersaing di akademik gitu kan. Ya, makanya jadi juara SD itu juara mewarnai, itu jadi tiket saya buat masuk SMP. SMP sebenarnya pengen di akademik karena
ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Jadi saya langsung terhaluan di non akademik. Jadi saya juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat kabupaten sanitasi lingkungan. Terus diajak lomba lagi juara harapan 1 lomba storytelling. Nah dikit lagi Pak masuk ke SMA itu kan jalur prestasi. Sempet khawatir karena saya waktu itu masuk organisasi, jadi tidak bisa imbang mau buat prestasi dengan pelajaran. Saya juga salah jurusan kebetulan waktu itu Pak. Salah jurusan gitu kan. Salah jurusan, saya milih IPA. Jadinya antara fokus pelajaran dan organisasi ini sudah agak imbang. Terus mau prestasi ini gimana caranya? Kebetulan waktu itu sempat diikutkan Olimpiade Siswa Nasional. Bukan Pak. Riset penelitian. Olimpiade Penelitian Siswa Nasional. Nah, karena kita gak lolos waktu itu, saya ngajak teman-teman saya bilang, ayo ikut ini, ada lomba ini. Saya dapat selentingan kabar dari ini, tapi kita tidak diberitahu nih, udah ikut aja diem-diem gitu. Ikut aja diem-diem, minta dampingan ke salah satu guru di SMA saya. Dan akhirnya kita mengerjakan 3 orang itu, dua orang teman saya yang bersedia itu kerja sampai lembur, dan ternyata kita lolos ke abstraknya, kita berangkat ke UNESA, dan gak nyangka ternyata kita juara 1 di situ. Itu pun masih ada omongan yang kurang mengenakan gitu Pak. Gitu. Nah sampai di SMA tidak bisa jadi tiket dong Pak, karena perguruan tinggi kan setahu saya itu agak sulit kan ya Pak kalau prestasi gitu Pak, harus tingkat nasional setahu saya. Nah jadinya saya berpikir kayaknya ini hoki-hokian deh kayaknya hoki-hokian ini masuk perguruan tinggi, kalau diizinkan berarti saya harus kuliah gitu. Ya udah Pak, akhirnya SBMPTN ya lulus ternyata gitu. Terus tetap harus diniatin dalam hati, setiap saya di perguruan tinggi saya setidaknya harus punya 1 prestasi. Gitu. Iya dari dulu. Soalnya sama orang tua juga diajarin untuk diikutin lomba, jadinya tertanam di diri kayak setidaknya kalau misalnya kamu meninggalkan tempat itu, kamu harus mau apa yang kamu berikan. Kamu diajarin sama orang tua seperti itu? Iya. Yang ngajarin orang tua siapa? Yang ngajarin orang tua saya sendiri. Orang tua saya sendiri sih Pak. Iya. Karena kan ayah saya sendiri kan kerja di ini Pak, pendidikan gitu kan, sekolah dasar. Jadi TU di sekolah dasar ya. Ya. Akhirnya masuk ke hukum. Sebenarnya saya pengen seperti Pak, pengen ke psikologi. Kenapa? Karena saya suka kurang lebih ya Pak, saya tidak tahu, tapi saya suka membaca perilaku orang. Udah dari dulu kenal sama Ella, kok bisa pengen seperti Ella? Enggak, maksudnya jurusannya Pak. Jurusannya pengen seperti Ella, bukan seperti apa. Kalau kayak gitu saya masuk KKL aja. Gak ngambil pilihan kedua psikologi gitu? Enggak Pak, jadi kemarin sempat di SMA itu konsultasi sama guru BK gitu. Saya pengen di psikologi Pak gitu, karena saya suka mendengarkan orang cerita gitu, curhat, terus saya suka baca perilaku orang kan. Nah katanya guru BK, ya gak apa-apa kalau misalkan kamu pengen ke psikologi, tapi sejauh yang saya tahu kalau misalkan di dunia kerja psikologi setidaknya harus S2, karena kalau S1 sulit banget ditemuin untuk dipekerjakan gitu. Jadi setidaknya harus S2 gitu kan. Nah itu kan tahu sih Pak, tapi selama saya nanya sama orang-orang, tapi bener Pak katanya setidaknya harus S2. Itu yang pengen buka praktek sendiri psikolog kalau harus S2. Iya, masih kayak gitu. Nah terus kalau misalnya kamu punya biaya lebih ya gak apa-apa gitu. Sebenarnya kalau kamu berani, ambil aja S1, siapa tahu beasiswa nanti di S2 nya kayak gitu. Kemudian saya mikir
kadang kita nggak tahu rezekinya kita di mana ya Pak. Jadi ya udah Pak ada pilihan lain nggak Pak jurusannya? Yeah. Oh ada hubungan internasional sama hukum katanya. Oke. Berarti yang hati itu di UGM. Iya, kan kayaknya di UGM. Yeah. Kayaknya di UGM waktu itu. Nah terus tanya sama orang tua. Sebenarnya saya ada salahnya sih Pak nanya sama orang tua. Ya, kakak mau. Yang salah siapa? Yang salah, saya juga salah sih Pak. Nah, Jadi saya tanya sama orang tua, ya hukum atau HI? yeah. Padahal yang sekolah kan saya ya Pak. Yeah. Hukum atau HI? Apa HI? Hukum Islam. Nah, bukan Pak. Hubungan internasional. Hubungan internasional sama hukum. Ngapain hubungan internasional? Yeah. Saya salah juga ya Pak. Yeah. Kalau saya kan nggak tahu jurusan. Berarti akhirnya disilang. Ya disilang, udah hukum aja gitu. Kalau salah kan disilang. Iya, salah disilang. Bener dicantang ya. Katanya, jadi kata orang tua, nggak apa-apa hukum aja gitu. Jadi siang ambil laptop, malam dihukum. Bukan gitu ya, kok malah saya diajarin nyuri gitu kan. Gitu, ini udah masuk hukum aja katanya. Gak usah aneh, ya udah masuk hukum ya. Masuk hukum, nggak tahu saya di keluarga nggak ada yang jurusan hukum, gitu kan. Jadi ya udahlah, ada satu tetap masuk hukum. Akhirnya masuk hukum. Ini masuk hukum. Setelah masuk hukum, akhirnya dihukum. Belum sih, jangan sampai dihukum. Jadi penegak hukum jadi sih Pak. Kalau dihukum agak menyimpang ya. Gitu. Akhirnya gimana ceritanya setelah mengejarkan kaki pertama kali di UTM ini? Kesan pertamanya apa dulu? Kesan pertamanya nggak tahu karena saya sedikit jarang keluar rumah kali ya Pak. Jadi saya waktu itu kan SDM juga sempat di sini Pak. SDM. Oh, tesnya di sini. Tesnya di sini. Tapi kan saya cuma di lab IPAL sama Pak. Lab di seberang hukum itu. Gitu. Jadi saya akan merasa keliling gitu kan. Karena udah keburu banget udah ngetes itu. Pas saya menginjakkan kaki gitu maksudnya, wah luas ya gitu. Wah besar ya kayak gitu. Jadi saya mikir, oke, ayo gitu. Kita ukir di sini. Jadi Oke. Berarti pandangan pertama ya. iya. Berarti berkesan itu luas itu ya. Iya. Dan UGM lebih luas. Oh, iya. Padahal UGM lebih luas. Tapi gak apa-apa. Karena saya belum menginjakan UGM, baru lihat di sini oh luas gitu. Apakah kamu merasa bangga jadi mahasiswa? Bangga Pak. Apa yang bikin bangga? Sebenarnya bangga sebagai mahasiswa UTM apa mahasiswa umum? Sebenarnya bangga sebagai mahasiswa itu hal yang saya senang Pak. Karena melihat dari background keluarga saya aja. Itu Apa saya backgroundnya? Warnanya? warna apa sih Pak? Oh. Warna-warni sekali Pak gitu. Saking warna-warninya saya salah satu dari keluarga saya yang kuliah. Salah satu. Salah satu. Ya kan yang anak pertama. Iya, maksudnya dari keluarga besar. Loh, Satu-satunya yang kuliah. banyak yang kan kuliah gitu. Iya. Dari keluarga bapak atau ibu? Dari keluarga ibu saya kurang tahu pasti karena kan ibu dari Banyuwangi Pak. Oh, ibu Banyuwangi. Iya di Banyuwangi. Tapi setahu saya emang saya yang baru pertama kuliah. Dari keluarga bapak. Kalau dari keluarga ayah sendiri itu nggak ada yang kuliah sebenarnya. Malah ngapain nggak kuliah? Nikah. Enggak, rata-rata mereka kerja Pak, gitu. Jadi kan kayak keluarga besar dari ayah itu jaga toko di Jakarta gitu Pak. Gitu. Jadi nggak kuliah. Emang berangkat juga dari apa ya? Mungkin juga dari kan setiap orang tua kan pasti cara memberikan atau mendidik anaknya kan berbeda-beda gitu loh Pak. Gitu. Mungkin juga saya kurang tahu kenapa saudara-saudara saya tidak mau kuliah. Soalnya sempat ada saudara saya yang pengen kuliah, tapi ya akhirnya juga itu merantau mereka Pak ke Jakarta. Warna Maria ini agamanya apa? Katolik. Iya. Nah, saya pengen berbicara tentang toleransi. Iya. Nah, bagaimana tanggapannya Maria ya tentang toleransi di UTM? Padahal yang kita tahu stereotipnya UTM itu kan kampus, walaupun kampus umum, cuman mayoritasnya Islam. Iya.
Nah, apakah pernah mengalami adanya intoleransi? Mana? Nah, untuk saya sendiri kebetulan kan karena dari SMP dan SMA itu negeri ya Pak. Jadinya saya berpikir ya udah sama gitu. Jadi pas masuk ke UTM saya ada shock banget gitu loh, Pak. Dan untuk toleransi sebenarnya lebih toleransi saya di perguruan tinggi nih Pak daripada saya di SD. Oh, gitu. Di SMP dan SMP sih Pak. Gitu. Lebih toleransi di sini karena kan juga walaupun mereka mayoritasnya Islam, tapi mereka dari beberapa daerah dan mereka itu udah paham ini ada kemungkinan ini dan mereka tidak pernah mengintimidasi agama sih. Oke. Waktu menjadi duta Fakultas Hukum ini, bakat apa yang ditampilkan? Bakat waktu itu saya storytelling Pak. Storytelling. Iya. Bakat storytelling karena sebenarnya kalau bakat sendiri saya lebih prefer ke divisi kepenulisan. Jadi Menulis kepenulisan apa? kayak karya tulis ilmiah kayak gitu Pak. Pokoknya di bidang kepenulisan. Tapi karena ini bakat berarti kan saya harus menunjukkan hal yang berbeda gitu kan, yang tampak. Jadinya saya waktu itu saya ingat, oh iya saya pernah rumus storytelling ya gitu. Saya tambahin aja di storytelling. Terus saya baca bahasa Inggris juga beberapa orang kan paham. Oh, bahasa Inggris storytelling. Bahasa Inggris storytelling. Bisa bahasa Inggris kamu? Enggak juga. Karena kan storytelling hafalan Pak. Oh, hafalan. Iya hafalan. Storytelling kan hafalan. Enggak, kalau emang bisa bahasa Inggris, kita progresnya bahasa Inggris nih. Mungkin enak. Saya belajar dulu ya. Berarti hafalan gitu. Iya hafalan. What kinds of story? What kinds of story? Waktu itu cerita rakyat. Cerita rakyat. Like Malik Kundang. Ya, but the specific is cerita rakyat dari Sumatera. Sukotole. What is it? Can you tell? Sukotole. Sebenarnya bukan waktu itu lebih ke istrinya Pak. Istrinya Joko Tole. Istrinya Joko Tole kan. Jadi Joko Tole ini kan waktu itu salah satu tokoh masyarakat dari Sumeneb. Ikonnya ada nggak sampai sekarang Joko Tole ikonnya tuh? Anu ya, menjadi nama kapal ya Joko Tole itu ya. Iya. Ya kapal kayak gitu ya. Iya Pak. Jadi kan waktu itu ceritanya saya menceritakan kalau misalkan Joko Tole ini punya kekuatan sakti, gitu kan? Punya kekuatan sakti dan karena kekuatan dan kehebatannya itu masih banyak apa ya istilahnya orang-orang yang sakti juga itu iri sama dia, gitu kan? Sampai terdengarlah omongan kalau misalkan dia itu nggak loyal sama raja gitu, bohongan gitu. Nah raja dengarlah omongan-omongan dari orang-orang itu dan akhirnya mau ngetes bener gak sih Joko Tole ini loyal sama saya. Akhirnya disuruh nikah sama anaknya yang buta gitu. Anaknya yang buta. Anak Terus perempuannya yang buta. Pada akhirnya yang buta itu ayahnya apa anaknya? anaknya, anak Yang perempuannya. mau dinikahi sama Joko Tole itu Iya, buta. iya, anak perempuannya kan buta. Ya. Jadinya Namanya raja itu buta. Iya, buta. Oke, terus. Dan akhirnya Joko Tole langsung mengiyakan gitu kan, karena dia benar-benar loyal sama rajanya gitu, karena dia maju sama rajanya, jadinya dia langsung mengiyakan gitu kan, sama akhirnya nikah. Habis nikah mereka itu perjalanan ke Sumeneb, selama perjalanan itu si istrinya ini kalau nggak salah pengen mandi Pak, pengen mandi, cuma nggak ada air kebetulan Pak, nggak ada air. Akhirnya si Joko Tole kan si istrinya memegang tongkat Pak, memegang tongkat sama Joko Tolenya di apa sih Pak istilahnya, ditancapkan tongkatnya keluar air gitu. Terus tiba-tiba ada keajaiban, istrinya sudah tidak buta lagi gitu, dan istrinya cantik. Cantik. Iya. Cantik mana sama kamu? Cantik saya tidak tahu ya Pak, saya tidak lihat gitu. Mungkin saya lihat waktu itu kalau saya lahir di zaman Joko Tole. Saya bandingkan gitu fotonya Pak. Nah, Joko Tole itu akhirnya di Sumeneb. Iya. Itu cerita Madura apa cerita emang orang Sumeneb, Kabupaten Sumeneb? Itu cerita Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb. Ya, karena Joko Tole kan sebenarnya di Sumeneb.
Kamu tahu berarti desa Ai Tong Tong yang keris Iya, itu? tahu. Karena saya kemarin Olimpiade penelitian riset dan Olimpiade riset dan penelitian siswa nasional itu saya tentang itu Pak materinya. Tentang itu materi. Iya, tentang itu, tentang keris. Saya buat keris apa sih? Kayak keris plastik gitu Pak. Dari sedotan. Enggak, Pak. Dari bahan-bahan. Hmm. Kalau nggak salah kayaknya Hmm. dibuat keris. Maria itu yang KKN nggak sih? Bukan ya? Saya WA siapa ya? Masih KKN itu ya? Bukan Maria ya? WA saya Bapak untuk tanya. Oh, Tahu nanya. ini. Saya cuma tahu kan. Tahu. Maria semester berapa? Saya semester sama. Semester 6 ya? 6. Berarti belum KKN. Belum. Kuliah aja dulu Pak. Kan saya juga UTS. Oh itu. Kuliah dulu. Berarti betah di sini. Iya nggak betah-betah itu waktunya lulus ya lulus. Waktunya nggak betah-betah. Oke. Nah akhirnya kan Maria tuh naik kalau di atas nih. Ya, duta kampus. Iya. Bakat apa yang ditampilkan? Waktu itu bakatnya sama Pak. Sama. Sama. Jurinya nggak ganti, bosen kali jurinya. Kan dirinya beda Pak. Beda. Waktu itu kan kalau fakultas dirinya dari hukum sendiri. Tapi kan kalau dari kampus kan dirinya mix Pak. Oh kalau duta hukum jurinya dari hukum harus. Iya kan karena kan tingkat fakultas Pak. Ya ya barangkali saya bisa dari dewan juri nanti. Itu biasanya tingkat kampus ya Pak. Karena kan untuk di penilaian juri hukum sendiri kan soalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait hukum Pak. Oh iya iya. Iya pertanyaan-pertanyaan hukum kan kalau misalkan Bapak nanya hukum nanti gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Saya tanya aja. Hukumnya makan bakso gimana? Nah kalau prodi hukum itu emang hukum aja ya, nggak ada prodi-prodi kayak Iya. kita kan nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Hukum aja satu ya. Paling nanti konsentrasi terhadap pidana. Ada Ada. pidana perdata, HTM terus sama pembangunan. Berarti sekarang dalam pikiran kamu, dalam otak kamu banyak undang-undang dong. Undang-undang jelas ya Pak kalau anak hukum itu tidak pernah tidak ada undang-undang. Pasti ada undang-undang. Pasti ada undang-undang. Itu dihafalin nggak sih? Itu isu Pak. Isu. Untuk dihafalin itu isu gitu sebenarnya. Tapi emang harus tahu. Harus gitu tahu. kan. Karena kan kayak sebagai mahasiswa hukum kalau nggak tahu hukum nanti kalau ada apa-apa di jalan terus nggak tahu apa-apa kan harus sendiri gitu kan Pak. Sebenarnya untuk harus hafal itu enggak. Tapi ada memang semester 1 misalkan diajarin dasarnya ya Pak, ada undang-undang ini. Nah ternyata undang-undang itu dipakai terus Pak gitu. Jadinya otomatis sudah hafal. Tidak hafal gitu. Tidak dihafal. Pada waktu duta fakultas kamu storytellingnya adalah Joko Tole. Iya. Lalu duta kampus storytellingnya Sama Pak, karena kebetulan waktu itu saya itu lagi nyiapin lomba dari komunitasnya saya, lomba tingkat nasional. komunitas apa? Komunitas peradilan seni, Kopas. Peradilan seni. Anak PES. Anak Kopas, Pak. Komunitas peradilan seni. Iya, se-Indonesia kayak itu. Enggak, di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum. Iya. Jadi itu Jubri itu nggak Jubri? Kamu kenal nggak sama Jubri? saya kenal, tapi tidak masuk Kopasnya. Tidak masuk Iya, apa? apa saya mau Jubri yang sekarang semester 8 ya, habis KKN gitu. Iya, kalau tidak salah Perdisku apa ya? Saya belum tahu. Iya, koordinator angkatannya dia. Jubri itu. Gitu, Pak. Akhirnya kamu menjadi ke runner up 1 setelah Iya, Rizka runner up itu. Oke. Nah berikutnya kita ke B yang kedua, berkarya. Apakah Maria itu sudah berkarya? Saya itu sudah berkarya, saya belum berkarya sekali ya Pak. Cuma berkaryanya yaitu lewat gimana saya bisa menginspirasi orang lain aja. Kayak berkaryanya itu kamu yang punya masa lalu yang kelam atau kamu punya masa lalu yang tidak mengenakan, jangan stuck di situ gitu. Tunjukin kalau sama mereka kalau misalnya kamu bisa. Tunjukin sama mereka kalau misalnya kualitas dirimu itu lebih tinggi daripada mereka yang mencaci kamu. Gitu. Jadi saya berkaryanya itu
ya itu lagi Pak, saya cuma bisa berkarya untuk saat ini di prestasi-prestasi saya. Gitu. Katanya kamu pengen menginspirasi orang. Iya. Nah, barangkali kamu ada nggak sih niatan pengen berkarya dengan cara membuat vlog, Membuat konten kayak gitu? Ada Pak sebenarnya, ada, cuma mungkin saya ini masih bingung ya Pak, kayak mengelola konten yang baik itu seperti apa. Terus karena waktu juga, kadang itu saya tanya aja Pak sama ya, saya sudah inspirasi kayak kadang itu saya buat vlog kecil-kecilan kayak saya masak gitu Pak, cuma saya masih kurang percaya diri. Suka masak? Iya kadang Pak. Saya kalau saya belum nyicipin masakannya. Iya kapan-kapan. Gitu, jadi pas saya di rumah mesti saya tidak bisa diam ya Pak. Masak di kos masak? Kalau di kos lebih jarang Pak, karena kan peralatan juga minim. Terus masaknya di mana? Di rumah Pak. Saat pulang? Iya saat pulang. Terus Ella kok tahu kamu masak? Karena saya bikin vlog. Oh gitu? Kalau saya taruh di WhatsApp. Sama aja, percuma ya nonton aja mah harusnya nyicipin. Ngicipin ya lah kapan-kapan. Kapan pulang? Kemarin baru pulang Pak, ini diusir lagi. Ya suruh masak kalau kue. Sudah masak apa? Makanan pokok nasi apa kue-kue kayak gitu? Macam sih Pak. Jadi kalau misalkan kayak ibu, Kak masak Kak, ibu harus masak gitu. Ya itu berarti kan masak untuk keluarga. Kadang kalau misalkan scroll TikTok, kok ada yang bagus nih Pak gitu. Jadinya saya coba gitu. Bu ada bahan nggak? Gitu. Ada di situ udah masak gitu. Nggak bikin kayak gitu makan masak-masak gitu. Ya kan gitu masih Pak. Karena saya masih kurang percaya diri ya Pak. Gitu. Misalnya. Kenapa kurang percaya diri? Karena saya mikir, ya kan saya masih terdistract. Ini orang gabut banget gitu bikin vlog, ini vlognya apaan sih kayak gitu. Jadi kadang saya masih ngetes gitu Pak, ngetes ombak. Yang dites siapa? Yang dites for teman saya sih. Kalau misalkan saya kan pasti lebih dari 30 detik kan Pak videonya. Kalau ada yang minta lanjut Kak lanjut, nah berarti ombaknya anu dong. Ini lihat ombak dulu. Lanjut Kak lanjut, ya udah dipasang saya. Ya nggak usah, itu kayak saya aja podcast nggak tahu ada yang nonton apa enggak, yang penting saya udah mencoba menginspirasi kayak gitu. Ya sih Pak, ini makanya terinspirasi dari Bapak. Ya baik, selanjutnya kira ya. Jadi saya mau podcast. Oke, selanjutnya berkarya tadi. Nah, itu menurut saya kedepannya ya memang orangnya harus berkarya. Udah jadi duta, oke. Kalau terkait berkarya, lantas apa peran fungsinya Maria itu menjadi duta hukum dan duta kampus? Fungsi saya duta hukum dan duta kampus ya Bapak, karyanya. Sebenarnya saya tuh lebih untuk karyanya saya sendiri saya masih bingung ya Pak. Karena mungkin ini jadi PR buat saya sendiri. Tapi yang jelas saya itu ikut duta hukum dan duta kampus, saya harus tahu dasarnya duta. Itu kan jadi saya jadi model, saya jadi contoh buat teman-teman yang lainnya gitu. Karena sejauh ini ketika saya menyandang sebagai duta, mereka melihat saya dari perspektif yang positif gitu. Walaupun setiap orang pasti ada perspektif negatifnya ya Pak. Jadi saya berpikir kalau misalnya saya berkarya melalui duta hukum dan duta kampus, ya apa yang saya bisa dedikasikan. Angkatan tahun 2020. Nah, menurut Maria, di angkatan Maria itu ada nggak sih selain Maria yang padahal dia berkompeten untuk menjadi duta, tetapi dia tidak ikut? Pasti ada Pak. Dari 3 beauty, behavior dan train itu ya? Iya. Ada. Pasti ada. Siapa namanya? Salah satunya. Namanya banyak ya Pak. Kayaknya saya tidak bisa mengatakan ini karena kadang itu saya melihat ini anaknya potensi gitu, karena dari pemikiran, dari sikap. Ya, maksud saya nanti saya hubungi dia untuk podcast sama saya mendapat inspirasi. Kalau mahasiswa biasa pasti banyak Pak, kalau mahasiswa biasa. Iya. Karena dia sampai sekarang juga tidak ikut apa. Dan Maria kenal dia. Saya tahu. Dan nomor WA-nya ya. Oke. Pengalaman yang paling berharga berkesan
impressionnya tinggi saat menjadi duta fakultas dan duta kampus itu apa? Ada kegiatan apa yang memorable saat menjadi duta atau ditugaskan apa kayak gitu? Memorable, semua part memorable sih Pak. Semua part ketika proses sih Pak sebenarnya. Kayak prosesnya saya jadi duta hukum itu saya kaget sendiri. Jadi saya mikir, saya kan sebagai duta ini baru di perguruan tinggi ya Pak. Baru di perguruan tinggi. Sebenarnya dalam tahap pemilihan duta hukum sendiri saya sempat apa sih Pak, kayak ngeblank, ngeblank padahal itu sebenarnya pertanyaan itu ada di kepala saya tapi saya tidak bisa mengungkapkan, gitu kan. Jadi saya berpikir ya udahlah nggak apa-apa, bukan rezekinya gitu. Saya nggak ingin 3 besar, tapi ternyata saya masih 3 besar Pak. Itu yang jadi hal yang menurut saya itu yang benar-benar tidak saya lupakan gitu kan. Karena ketika saya tanya ini benar tak Kak, saya ini winner gitu kan, apa yang jadi pertimbangan gitu. Pertimbangan saya winner, kemarin saya tanya jawab aja ngeblank gitu kan, sedangkan teman-teman saya itu lancar gitu. Saya nggak mau kalau misalkan ada permainan belakang, tapi kata kating saya yang menjadi panitia waktu itu, kita itu melihat kamu gak cuma dari waktu itu aja, tapi kan ada fase karantina kayak gitu. Masa karantina kita lihat dari kemampuan kamu bisa menjadi contoh bagi mahasiswa lainnya. Tapi saya emang anaknya susah percaya ya Pak, jadinya enggak, saya coba aja di duta kampus gitu. Saya coba aja di duta kampus, bener nggak sih kemampuan saya tuh cocok jadi winner duta hukum gitu. Tapi ternyata saya mulai percaya. Kamu percaya dulu pas saya WA, saya ajak podcast? Sedikit tidak percaya Pak, tapi itu jadi ini sih Pak, jadi harapan saya sebenarnya. Harapan saya untuk diajak podcast tuh ada harapan tersendiri dari saya itu. Kan saya itu diajak podcast. Sama siapa? Enggak sih Pak, maksudnya kapan ya gitu. Sama siapapun itu. Oh, sama siapapun itu. Iya, berharap Kirain karena pernah lihat vieweran postingan saya atau postingannya siapa itu lah podcast dengan saya. saya pernah tahu sepertinya Pak. Dari siapa yang waktu itu? Bapak Ratus sih Pak. Ya, Atus. Iya, gitu. Terus beliau kan yang ngecek saya. Oh, maksud kamu juga? Iya. Ada dosen gitu mau ngajak podcast, enggak sih gitu. Karena menurut saya kayak hal kayak gini tuh memang harus disamarkan. Iya. Dan siapa tahu menginspirasi. Iya, saya suka nih. Tapi kadang ada juga tuh yang nggak mau. Oh, nggak ada yang ngomong. Ada yang nggak mau itu loh. Ya alasannya nggak bisa ngomong, nggak pede, gitu. Iya, Macam-macam. Tapi menurut saya ya saya sangat apresiasi sekali bagi kalian-kalian yang podcast dengan saya itu menjadi apa ya, semacam apa sih namanya, pengalaman baru kayak gitu. Oke. Nah, saya tuh podcast sama siapa kemarin itu ya, Safira apa siapa gitu ya, katanya tuh kalian di komunitas duta-duta itu kekeluarganya itu sangat akrab sekali, sehingga katanya itu yang paling berkesan dan yang paling memorable itu pertemuan dan perpisahan katanya. Iya. Ya, Iya. seintim apa sih kalian saat ini di Duta Kampus Rizka, Ella dan kamu? Iya, mungkin intim itu karena kita juga dari apa ya Pak, dari dutanya sendiri itu kan bukan yang banyak sekali. Jadi kan kita 12 pasang 24 orang gitu kan. Dan seintim apa, karena kita selama karantina kan selalu bareng Pak, gitu. Selalu bareng, kayak waktu istirahat kita bercanda kayak gitu. Jadi Selama karantina itu nggak pulang ke kos kan? Nginep di sini atau gimana? enggak, pulang Malam gitu pulangnya. Pulangnya sore sih Pak, Sore. dari pagi sampai sore. Dari sampai sore, tapi makan udah terjamin semua. Terjamin sudah semua sama dari itu sih Pak, karena bareng-bareng aja selama karantina jadi kebentuk keluarga gitu kan. Anggapannya kan
perpisahan dan pertemuan itu kan kita bertemu gitu Pak, belum kenal gitu kan, menjalani aktivitas, terutama kalau misalnya penugasan, kita kampus gitu kan, terus akhirnya pisah, jarang ketemu, itu kan jadi hal yang biasanya sama si ini, biasanya kalau udah sama si ini. Nah, memang saat ini kalian sering ketemu tak? Kalau misalkan lumayan sih Pak, kalau misalkan terutama rapat-rapat. Ada base campnya nggak kalian? OTW Pak. OTW? Nah, iya Pak. Rencana Kalau dari berdua mana? juga nggak apa-apa. Rencananya dari mana? Rencananya kita Sektor. iya. Iya. Di mana? Dibicarakan dulu. Bicarakan itu banyak bendungan tua itu pakai acar tuh Iya. dirapiin. Sebenarnya kalau misalkan diizinkan dari Ada kok yang apa itu? Anak PM apa itu? Teknik mesin. Iya, kalau nggak salah itu. Usai sini. Kotor kita yang bersihin. Apakah menjadi winner itu otomatis menjadi ketua? enggak. Tidak. Oh kalian kasihan banget itu menyuruh-nyuruh Rizka winnernya disuruh-suruh mermak serempang dulu. Enggak sih Pak. Kayak pasti yang ngasih kesempatan ke yang lain. Itu kesalahannya apa serempangnya? Logo. Berarti memang tiap minggu itu kalian ada pertemuan, ngumpul-ngumpul bareng gitu. Iya ada. Kalau misalkan emang ada yang mau dibahas juga sih Pak. Karena kan karena kita beda fakultas ya Pak, jadi agak sulit kadang menentukan Ya, waktu. kan malam minggu kan kosong semua. Malam Sabtu kosong semua. Ada yang PP sama Pak dari luar. Oh, ada yang PP. Ada yang PP dari Surabaya. Kalian punya broker nggak sih duta kampus tuh? Ada Pak. Brokernya? Banyak. Banyak. Saksikan dan tunggukan aja ya di part 2 itu. Enggak, saya tuh pengen loh jadi juri-juri apa itu. Ada nggak kalian yang apa kompetisi lomba gitu loh, yang ada jurinya gitu loh? Nah ini PR buat Ella ya Ella. Iya, ya. Iya Pak, terutama di fisik kan ya Pak. Iya. Kan banyak prodinya. Itu Pak. Salah satu brokernya yang apa ya? Yang menonjol, yang penting brokernya apa kalian itu? Jelas pemilihan duta kampus Pemilihan duta kampus berikutnya berikutnya, Pak. betul. Itu sudah jelas, itu yang paling penting juga, paling besar sendiri. Karena kalau nggak ada regenerasi, kita tidak mungkin sampai di sini sampai selanjutnya DTM ya Pak, menjabat sebagai duta Tugas kampus. pokoknya itu pemilihan berikutnya ya. Iya, itu hal yang paling penting juga karena regenerasi, mencari regenerasi. Ya, bisa lah nanti cari lawan jurinya saya. Biasanya di bulan apa itu? Biasanya akhir. Akhir tahun. Iya. Sama materi mungkin nanti ya. Ya, siap materi ya. Iya. Ya, kalian maksudnya salah satu yang menurut saya harus ada di broker itu ya podcast kayak gini. OTW Pak, kita belum perhatikan juga. Oh, belum tiga. Belum. Iya. Masih newbie banget ini. Oh, masih nyobi banget ceritanya. Berakhir lah. Pelantikannya kapan? Masih didiskusikan sama yang tahun sebelumnya Pak. Tahun sebelumnya kalian tuh siapa? Safira. Safira. Oh, Safira Iya. itu. Iya. Itu jadi kemarin sebelumnya. Angkatan kalian yang belum podcast sama saya siapa ya? Rizka sudah. Kalau top 3-nya udah semua yang cewek. Cowok. Yang Yang cowok. yang Yang cowok cewek, belum. yang cewek aja saya. Ya kan ada 12 pasang katanya, ya kan? Ini yang atribut ya. Oh iya, yang terikut itu siapa aja? Ada banyak Pak, ada Mika, ada Elsa, ada Yang Ella WA ke saya itu siapa? Yang ngirim nomornya siapa Ella? Egi. Egi. Itu bukan cewek. Yang atribut Pak Ocha belum ngajuin sih. Bener kan ya? ada inspiratif Pak, ada Siapa? inspiratif. Siapa? Kalau favorit itu ceweknya Wirda, inspiratif itu Elsa. Belum direspon sama mereka. Oh. Saya udah WA Elsa yang Elsa. Elsa Pendidikan. FD ya pendidikan itu belum direspon sama Elsa. Tolong bantu Iya. notice. Iya Pak. Sama Wirda juga belum direspon ya. Kayaknya sibuk sih Pak. Soalnya dia baru ini sih, masih ada kegiatan aja. Organisasi lain. Iya. Putra berbakat kan? Siapa? Putra Andi. Iya, Putra Andi Pak dari FEB. Sudah saya WA juga kayaknya. Oh. Nah, Iya, coba nanti nanti kita bantu. bantuin ya, tolong ya gitu. Nanti
kalau nggak mau itu kontra Rizkanya itu dumel. Terus kan Oh kemarin sempet ngedumel mungkin ya di sini. iya sebenarnya sempat kedua ya. Iya Pak, Rizka minta tolong itu gimana sih anak buah kamu tuh ada yang nggak mau pergi sama saya, ya siapa? Gitu. Tapi setelah itu Rizka tuh nggak tahu, sibuk dia. Janji juga mau ngedit video short pendeknya kan. Kan kita bikin video short pendek itu loh yang Ella juga bikin. Iya. Nah, Pak, nanti saya ngedit apa nggak ada diedit sampai sekarang. Rizka itu sibuk sekali. Berarti kalian kalau ada acara-acara bisa endorse dari Rizka. Rizka kan ibunya penjual buah. Fakta baru ya. Fakta baru tahu. Iya, baru. Jualan buah dia. Itu dia. Nanti kalau kamu Rizka bilangin itu Pak Ocha nungguin buah jeruk dari kamu. Ya, distributor buah ya. Ibunya Rizka itu. Iya sih baru tahu. Baru tahu ya? Iya. Oke, berikutnya enggak kemarin siapa tuh Safira yang cerita bahwasanya kalau dia tuh berkesannya saat kedatangan tamu Wapres. Nah, sampai detik ini berarti kan kalau duta kampus kan baru ya. Yang duta hukum ini pengalaman yang paling berkesan saat ditugaskan menjadi duta itu apa? Sebenarnya kalau duta hukum sendiri, saya waktu itu belum banyak meneliti ya Pak, karena waktu itu kita lagi masa pandemi, lagi masa pandemi dan waktu itu juga pandemi kan saya di Sumbar Pak, jadi untuk bolak-balik kesininya kan kalau masih belum ada kos gitu. Jadi waktu itu saya cuma meneliti sekali itu di kalau tidak salah pemilihan editor fisik. Pemilihan editor fisik itu yang apa sih? Intinya siapa sih duta fisik tuh? Lupa saya. Yang 21. Dua. Nabila. Oh iya Nabila. Saya datang yang 21. 21 Yang siapa? itu. Mbak Rina. Iya. Oh Lila itu benernya. Ya, dia itu ya. Kamu kenal nggak duta kampus lain? Duta kampus lain. Adiko ini atau Stikas apa itu ada nggak ya duta-dutanya? Kalau misalkan di daerah sini saya nggak tahu. Ya, ada sih. Kalian sekarang berkontribusi. Menurut kamu sudah berkontribusi sejauh mana untuk lingkungan sekitar kamu, Maria? Kontribusi saya itu karena saya ceritanya kan perguruan tinggi ya Iya. Pak, kontribusinya adalah organisasi. Organisasi. Oke. Kesibukannya apa aja sekarang organisasinya? Saya kalau organisasi saya baru selesai di Kompas itu, saya Kompas. selesai, terus habis itu Kamu dapat pelajaran apa dari Kompas? banyak Pak, Banyak. banyak. Yang paling berkesan vital apa pembelajarannya? Paling vital itu lomba sih Pak. Lomba? Karena mereka Yang mengadakan Kompasnya lomba itu. bukan Pak dari Kamu delegasi ya, berarti? delegasi dari Kompas. Karena kalau Kompas sendiri itu mereka itu berusaha kayak apa ya Pak? Ketika mengejar sesuatu lomba, kita tidak berharap untuk juara, tapi setidaknya kamu bisa ngasih juara. Bentar. Nah, apa tadi bilangnya? Kita tidak menuntut kamu untuk juara, tapi kamu harus bisa memberikan juara. Ya, sama aja dong, juara dong. Dalam artian kayak sebenarnya kita nggak bisa nuntut kamu, tapi setidaknya kita tanamkan dalam diri kamu tuh harus menjadi yang terbaik. Betul. Kan mereka juga proses dari Kompas sendiri itu untuk lomba dan lain-lain, saya jadi jempol sih Pak, ke Kompas sendiri gitu kan, karena saya juga belajar ketika saya pengen sesuatu ini dari Kompas gitu, dari manage waktu, terus istilahnya itu aturannya gitu kan, karena untuk lomba di Kompas itu benar-benar tidak sesantai itu gitu. Karena mereka prinsipnya kita delegasi dari Kompas gitu. Berarti ada latihan gitu. Iya, setiap malam kita selalu kan ada lomba ya Pak, lomba pemberkasan. Setiap malam kita mesti ke ladang sosial, kita pemberkasan gitu. Karena sampai pagi gitu. Iya. Kemarin juga Safira kan pergi sama saya di Lepsos.
habis itu dia langsung masuk ke lab source-nya. Berarti aktif ya. Maksudnya kalau psikologi sepi ya lah. Kalau bacanya psikologi itu sepi, apalagi sasi sepi. Hukum itu kadang lumayan banyak orang. Hukum. Berarti ada namanya Kompas itu ya. Ya itu komunitas keluarga semua, tapi nggak semua anak-anak Ada struktur organisasinya nggak? ada ya. Kayak direktur atau direktur kayak gitu Pak. Pada umumnya aja sih Pak. Alhamdulillah saya nanti dapat telepon dari kamu yang diajak podcast sama saya. Oh iya. Kompas. Ada boleh sih Pak. Ini kan direkturnya baru juga sih Pak. Siapa? Cowok. Enggak, saya cewek aja. Agak sulit ya. Saya dari cewek yang cantik. Ya, Itu ya. anak Kompas siapa yang cewek ini cantik? Ada Pak direktur tahun lalu. Oh iya boleh. Untuk sipil UKM Kompas sendiri kan, Iya. nanti mempromosikan gitu kan. Iya. Ada ya. Ada. Oke. Kalau kamu nggak ingat saya ingetin nanti. Boleh Pak. Jadi saya hubungin ke orangnya. Tolong di stop dulu ya. Kita ada sesi dulu.